Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu lihat anak-anak ibu hari ini semuanya cerah-cerah semua, sudah mandi semua ya pastinya. Ada yang tidak hadir hari ini? Wah, good job sekali. Hari ini semuanya ibu lihat semangat-semangat, hadir semua. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sebelumnya silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih untuk ketua kelas. Oke, selamat datang kembali anak-anak di mata pelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masih dengan Ibu sebagai guru pengampu. Yang mungkin kalian bosan dengan Ibu, ya tidak masalah bagi Ibu, yang penting kalian rajin belajar, mengikuti aturan, ya. Karena kebosanan dan kegagalan itu tidak asing lagi bagi Ibu menemukannya, karena hal itu sudah biasa dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi kalian pelajar. Jika kita harus menunggu untuk siap, tidak akan ada waktunya untuk siap. Dan jika kita terus-terusan menunggu, tidak mungkin. Karena bisa-bisa sisa umur kita habis karena menunggu saja. Oke, langsung saja. Jadi, berdasarkan yang telah ditentukan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Adakah yang masih ingat mengenai pembahasan minggu lalu? Benar sekali, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, ada yang masih ingat apa sih fungsi dan kedudukan Pancasila? Silakan Andi. Oke, ada yang lain? Silakan Anggun. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, bahwasannya benar yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi, fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, ada yang sudah tahu apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Atau ada yang hanya tahu Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dibacakan setiap hari Senin saja? Ayo, siapa yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, silakan Yanti. Ada yang lain? Oke, tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Nah, benar sekali apa yang sudah diberikan, yang sudah diargumenkan oleh teman-temannya tadi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar hukum bagi negara Republik Indonesia. Nah, jika Pancasila sebagai dasar negara, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar hukum bagi negara Republik Indonesia. Nah, langsung saja ke materi kita pada hari ini ya. Nah, Ibu minta kalian untuk fokus menyimak pembelajaran kali ini. Oh iya, kalian sudah tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi hari ini? Oke, jadi tujuannya setelah kalian menyimak materi pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dan mengingat fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan tepat. Nah, silakan kalian menyimak pembelajaran berikut ini, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuis dan tugas individu ya. Oke, sekarang Ibu share screen, silakan menyimak pembelajaran kita pada hari ini.
Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, dan yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi bagi negara Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1949 sampai saat ini dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Pembahasan yang pertama mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman kehidupan bernegara, yang kedua sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga sebagai alat kontrol norma hukum. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama merupakan sumber hukum tertinggi dalam setiap produk hukum. Yang kedua, menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini, bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki 3 fungsi utama, salah satunya sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memiliki 2 kedudukan utama, salah satunya sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Nah, jadi tentunya kalian sudah tahu apa sih fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kalau ditanya nanti apa sih fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945? Nah, kalian jawab salah satunya sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa sih kedudukan utamanya? Salah satunya juga sebagai sumber hukum tertinggi dari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian membuat tugas. Tugasnya itu resume saja. Di kumpul hari ini melalui WhatsApp group paling lambat jam 11.00. Tolong ya ketua kelas dikoordinasi teman-temannya untuk mengumpulkan tugasnya nanti. Lewat dari jam 11 tidak Ibu terima, karena Ibu mau melihat sebatas mana disiplin kalian. Oke, selanjutnya kita kuis ya. Sesuai dengan kesepakatan kita pada awal pembelajaran tadi, bahwa di akhir pembelajaran ini kita akan melakukan kuis agar Ibu mau melihat apakah tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi itu tercapai atau tidak. Link kuisnya Ibu bagikan di chat WhatsApp, chat Zoom sekarang ya. Silakan untuk mengisi link tersebut. Ibu tunggu sekarang. Oke, sepertinya semuanya sudah menjawab ya. Sudah menjawab pertanyaannya. Nah, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang telah Ibu sampaikan, dan apa yang sudah disampaikan kepada kalian itu bisa berguna hari ini, esok, dan seterusnya. Oke, tetap semangat dalam menggapai
cita-citanya, semangat dalam belajarnya, karena pendidikan adalah hal utama yang akan mengubah dunia. Semangat terus ya, jaga kesehatan, karena masih banyak sekali, terutama orang tua kalian yang mau melihat kalian sukses di masa depan ya. Jadi tidak masalah bosan di hari ini jika nantinya kalian akan bahagia kan? Tidak ada usaha tidak ada hasil mengkhianati usaha. Oke, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit, nanti bisa tertunda belajarnya ya. Semangat terus. Oke, Ibu, jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.